Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Coba bayangkan saat ini kita bertiga. Anda yang sedang mendengarkan, saya, dan rekan diskusi saya di sini kita lagi duduk santai nih, di sebuah kedai kopi yang tenang. Kedai kopi imajiner ya, lengkap dengan aroma kopinya. Benar sekali. Nah, bayangkan di atas meja kita sekarang ada sebuah dokumen. Ini dokumen riwayat transaksi bulan Februari 2026. Dokumen yang lumayan tebal kalau di print. Betul. Ini bukan sembarang catatan ya. Ini laporan ringkasan dari MetaTrader 5 milik sebuah account di Darwinix Zero yang berada di bawah TradeSlide Trading Tech Limited. Mata uangnya US dollar kan? Ya, USD. Jadi bagi Anda yang terbiasa bergulat dengan analisis data, strategi investasi, atau sekedar tertarik melihat bagaimana keputusan dieksekusi di bawah tekanan pasar, sesi kali ini bakal sangat relevan. Sangat relevan. Senang bisa kembali duduk di sini bersama Anda berdua. Saya selalu menantikan sesi bedah data seperti ini. Kita punya misi khusus hari ini. Sekilas laporan ini mungkin cuma kelihatan kayak deretan angka membosankan. Iya, banyak orang mikir kita cuma bisa dapat pelajaran berharga dari portofolio yang hancur lebur atau yang profitnya sampai ribuan %. Padahal nggak selalu begitu ya. Nggak selalu. Membedah laporan bulanan yang sekilas kelihatan stagnan atau yang ruginya cuma kecil banget, itu seringkali justru menyembunyikan aha momen yang jauh lebih tajam. Aha momen seperti apa tuh? Ya, di laporan yang biasa-biasa saja inilah, kita bisa mendeteksi retakan mikroskopis pada fondasi sistemnya. Jauh sebelum retakan itu bikin seluruh portofolio runtuh. Nah, itu poin yang bagus. Kita nggak akan buang waktu bacain angka persentase kayak buku manual. Misi utama eksplorasi kita hari ini adalah membongkar laporan ini, menemukan satu pelajaran paling krusial. Yang mana fokus utamanya adalah perbaikan strategi risiko per transaksi atau risk per trade. Tepat. Benang merah yang akan menyatukan semua temuan kita hari ini adalah urgensi absolut dari perbaikan strategi risk per trade itu sendiri. Sebuah fokus yang menurut saya sangat tepat sasaran. Analisis portofolio yang mengalami sedikit pendarahan kecil ini adalah bahan studi kasus yang luar biasa. Betul. Mari kita bongkar ini dari gambaran besarnya dulu. Status awal akun ini. Fakta dasarnya cukup impresif loh di atas kertas. Modalnya besar ya? Besar. Akun ini punya balance atau saldo sekitar $101.357,23. $101.000. Bantalan modal yang luar biasa tebal untuk seorang trader. Sangat leluasa kan harusnya? Terus tingkat aktivitas marginnya di angka 49,31% sepanjang Februari 2026. Dan yang bikin data ini steril, tidak ada deposit atau penarikan sama sekali selama bulan itu kan? Nol. Nggak ada arus kas masuk atau keluar. Lingkungan datanya sangat murni. Laboratorium yang ideal buat kita. Kita benar-benar melihat performa telanjang dari sebuah strategi di atas bantalan $100.000 tadi. Tapi justru apa yang terjadi di atas bantalan empuk itu selama 28 hari di bulan Februari yang patut kita waspadai. Oke, mari kita bedah ini. Mari. Di penghujung Februari, setelah semua debu pertempuran pasar mereda, akun ini mencetak kerugian. Tapi ruginya tipis banget. Seberapa tipis? Cuma minus 0,261%. Secara nominal, itu rugi sekitar $265. $265 dari $101.000. Iya, ibarat jatuhin uang receh dari saku jas, kan? Bukankah wajar kalau trader sesekali mengalami bulan yang merah, apalagi ruginya nggak sampai 0,5%? Kalau dari sudut pandang psikologi kasual, tentu saja. Kehilangan 1/4% nggak akan bikin manajer dana manapun keringat dingin. Pasti masih bisa tidur nyenyak. Masih. Malah ada satu metrik pelindung yang kerjanya bagus banget di sini. Coba geser pandangan Anda ke angka max drawdown. Ah ya, penurunan maksimalnya. Cuma 0,723%. Artinya, pada hari terburuknya pun, modal utama nggak pernah ada dalam ancaman kebangkrutan. Sangat aman dong berarti? Kelihatannya begitu, tapi jangan terbuai oleh ilusi keamanan ini. Tunggu, ilusi keamanan. Jadi kerugian 0,26% ini masalah besar, bukan sekedar biaya bisnis. Justru karena angkanya kecil, dia jadi berbahaya. Sering diabaikan. Pertanyaannya bukan seberapa kecil ruginya, tapi mengapa sistem yang tampaknya aman ini pada akhirnya membukukan hasil negatif. Mengapa lintasan akhirnya merosot ke bawah gitu ya? Betul. Kalau merosot terus, berarti mesin ini bocor.
Oke, mari kita cari tahu di mana letak kebocorannya. Kalau saya lihat statistik dasar di bagian win rate, sepanjang Februari ada total 30 transaksi. 30 trade ya? Ya, dari 30 itu 14 menang, sekitar 46,67%. Sisanya 16 transaksi berakhir rugi, 53,33%. Rasio 46:53. Hampir kayak lempar koin kan? Seimbang. Logikanya, kalau menang dan kalahnya hampir sama, akun ini harusnya break even atau jalan di tempat. Kok bisa rugi? Yang sangat menarik di sini adalah asumsi bahwa menang 46% itu buruk. Padahal enggak loh. Oh ya, 46% itu wajar. sangat lumrah. Bahkan di level institusional, banyak hedge fund atau sistem algoritmik yang win rate-nya cuma di rentang 40-50%. Tapi mereka tetap profit. Tetap mencetak keuntungan jutaan dolar. Kuncinya bukan pada seberapa sering Anda benar menebak arah pasar. Lalu di mana kuncinya? Kuncinya selalu pada perbedaan proporsi. Apa yang terjadi pada saldo Anda saat menang dibandingkan saat Anda kalah. Itulah inti dari risk per trade. Perbaikan strategi risk per trade. Benar, coba kita bedah metrik pembentuk kerugian tadi. Berapa angka laba kotor dan rugi kotornya? Coba saya lihat, gross profit atau laba kotor dari 14 kemenangan itu positif $877,03. Lumayan kan? Lumayan. Tapi begitu mata saya geser ke gross loss, wow, rugi kotor dari 16 kekalahan itu menembus minus $1.110,67. Minus 1.100. Disitulah penyakit kronis sistem ini. Jauh melampaui keuntungannya ya. Laba kotornya nggak punya tenaga buat nutupin rugi kotornya. Ini bukan masalah kurang beruntung. Ini murni masalah desain sistem. Strategi risk per trade-nya cacat. Cacat secara matematis. Saya mulai lihat polanya nih. Kalau kita masuk lebih dalam ke bagian risk di laporan ini, ada dua angka ekstrim. Transaksi terbaik dan terburuk. Betul. Best trade-nya alias transaksi terbaik itu ngasih untung $130,18. Oke, $130. Tapi worst trade-nya, kerugian terburuknya, anjlok sampai minus $253,54. Nah, jaraknya menganga banget. Jadi apa arti dari semua ini? Kenapa jarak antara best dan worst trade ini sebegitu pentingnya buat pendengar kita? Ini alarm kebakaran yang lagi bunyi nyaring banget. Bayangin dinamikanya. Anda masuk pasar, eksekusi kemenangan terbaik bulan ini dapat $130. Senang dong, rasa brilian. Pasti. Tapi besoknya, masuk lagi, salah baca arah, dan satu kerugian itu merampas $253. Secara harfiah, satu kesalahan menghapus hampir 2 kali lipat hasil kerja keras terbaik kita. Betul sekali. Anda dipaksa harus menang 2 kali berturut-turut di level maksimal cuma buat mulihin satu kesalahan. Padahal win rate kita tadi cuma 46%. Nah itu. Secara statistik, Anda nggak akan dapat 2 kemenangan beruntung cukup sering buat bertahan hidup. Masuk akal. Ini inti perbaikan risk per trade ya. Rasio resiko dan imbal hasilnya terbalik. Sangat terbalik. Harusnya kita merisikokan 1 unit buat dapat 2 atau 3 unit. Risiko $100, targetnya $200. Di sini kebalikannya. Meresikokan $250 cuma buat ngungut recehan $130? Nggak akan bertahan lama dengan model bisnis begitu. Ini sinyal darurat. Stop loss dan strategi risk per trade-nya harus dibongkar total. Ibarat buka warung ya. Jual seporsi untung 10.000, tapi kalau ada bahan basi ruginya 20.000. Selaris apapun warungnya, pasti gulung tikar. Hipotesis ini makin kuat kalau kita lihat data rentetan transaksinya. Max consecutive wins, menang beruntung 4 kali, itu cuma nyumbang $135. 4 kali menang cuma $135. Rata-rata $33 per trade dong. Kecil banget kan? Dan bandingin sama max consecutive losses-nya. 4 kali kalah beruntun itu menguras minus $179. Efek asimetrisnya ngeri. Harusnya 4 menang balas 4 kalah kan impas. Ini malah darahnya terkuras habis. Itu definisi pendarahan asimetris. Makanya risk per trade itu sangat krusial. Bayangin kalau sistem ini disiplin. Tiap rugi potong di $100. Oh, jadi kerugian terburuknya nggak akan pernah nyentuh $253. Tepat, motong kerugian tunggal itu aja udah cukup buat membalikan hasil akhir bulan Februari ini jadi hijau loh. Wow, padahal win rate-nya tetap 46% ya. Tetap, itulah kekuatan risk per trade.
Disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau kita bicara soal nahan rugi sampai $250 dan buru-buru ambil untung di 130, pasti kita mikirnya ini soal psikologi manusia kan? Pasti. Ego, rakus, panik. Betul, kita kan benci ngaku salah. Jadi posisi rugi dibiarin ngambang. Pas untung dikit, takut hilang, langsung ditutup. Tapi coba tebak data eksekusinya. Dari 30 trade tadi. Dari 30 transaksi, cuma 2 yang dieksekusi manual oleh manusia. 28 sisanya dieksekusi oleh trading robots. Wow. Jadi masalah manajemen risiko ini bukan gara-gara jempol manusia yang gemetar. Bukan, ini murni masalah algoritma. Mesinnya yang ceroboh. Fakta itu benar-benar menjungkir balikan perspektif industri selama ini ya. Orang selalu bilang pakai robot atau expert advisors itu buat ngilangin emosi. Katanya robot nggak punya rasa takut dan bakal disiplin cut loss tanpa ampun. Nyatanya, di akun ini, robotnya sama kacaunya dengan manusia biasa. Sangat ceroboh. Sebuah mesin itu cuma secerdas instruksi programnya. Kalau kodenya ngizinin kerugian bengkak sampai $250, tapi take profitnya disetel ketat di 130, Itu robotnya bukan lagi trading. betul, dia lagi eksekusi strategi bunuh diri secara sistematis. Nah, ngomong-ngomong soal bunuh diri sistematis, mari kita bedah di aset mana tepatnya robot ini hancur. Laporan ini nunjukin ada 2 medan tempur. 2 instrumen yang berbeda? Iya, 19 transaksi di pasar komoditas, spesifiknya emas atau XAU-USD, dan 11 transaksi di mata uang GBP-JPY, pound sterling lawan yen. Menganalisis berdasarkan aset ini langkah wajib buat evaluasi risk per trade. Kadang satu komponen tuh kerjanya brilian, tapi diseret jatuh sama komponen lain. Gimana performa keduanya? Ibarat bumi dan langit, kita kasih tepuk tangan dulu buat si pahlawan tersembunyi GBP-JPY. Pound sterling yen, performanya bagus. Bagus. Dari 11 transaksi, dia mencetak profit factor 1,19. Net profitnya positif $37.16. Nah, buat Anda yang dengar, profit factor 1,19 itu artinya untuk setiap $1 kerugian, sistem ini meraup $1.19 keuntungan. Rasio yang sangat sehat kan? Sangat sehat. Sistem ini sepertinya paham ritme dan volatilitas pasangan mata uang itu. Sayangnya, keuntungan itu ludes tak bersisa gara-gara si robot main di emas. XAUSD ini porsinya dominan loh, 63,33% dari total transaksi. Sebanyak itu. Berapa profit factornya? Menyedihkan, cuma 0,68. Ujung-ujungnya dia nyedot kerugian bersih minus $302.75. Profit factor 0,68 itu artinya tiap rugi $1 cuma bawa pulang 68 sen. Defisit matematis yang pasti menghancurkan portofolio. Yang jadi pertanyaan saya nih, kalau si robot udah terbukti cuan di GBP-JPY, ngapain dia maksa trading 2 kali lebih sering di emas yang jelas-jelas bikin boncos? Ini pelajaran fundamental tentang kegagalan adaptasi algoritma. Robot dasar biasanya kaku, dia nggak sadar konteks. Nggak sadar kalau emas lagi nggak bersahabat gitu ya? Betul. Mungkin Februari 2026 itu pergerakan emas lagi choppy, nggak menentu, jadi stop loss sering kesentuh. Tapi alih-alih adaptasi, Kayak ngurangin lot atau matiin modul emas gitu. iya, dia malah terus nerjang masuk ke pasar emas dengan kuota risiko penuh. Ngabaikan kinerja bagus di GBP-JPY. Ibarat prajurit yang terus nabrakin kepala ke tembok bata di pasar emas, padahal ada pintu kebuka lebar di GBP-JPY. Kegagalan manajemen modal yang fatal. Kombinasi robot geras kepala, risk-reward terbalik, dan alokasi aset yang salah. Badai sempurna. Dan ngomong-ngomong soal badai, ternyata masih ada pendarahan tersembunyi nih. Biaya ekstra yang sering diabaikan. Beban operasional ya. Iya, di tabel profit and loss, ada biaya swaps minus $18.02 dan komisi broker minus $13.93. Totalnya lebih dari $31. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, $31 mungkin kelihatan receh dibanding saldo 100.000. Tapi ini bicara soal efisiensi. Komisi kan memang tol wajib ke broker ya, nggak bisa dihindari. Benar, komisi itu biaya tetap. Tapi swaps negatif $18 itu ceritanya beda. Apa narasi di balik swap negatif ini? Swap itu biaya inap. Bunga yang dikenakan broker kalau posisi ditahan lewatin batas waktu harian pasar. Kalau robot ini numpuk swap negatif lumayan besar, artinya dia nahan posisi berhari-hari.
Oh, ini nyambung ke statistik average PL alias rata-rata PL yang minus $8 itu ya? Sangat berkaitan. Rata-rata transaksi negatif ditambah biaya swap numpuk. Kesimpulannya jelas, robot ini suka nahan posisi floating loss lama-lama. Nahan rugi ya? Harap-harap cemas harga balik modal? Betul, harusnya dia cut loss tepat buat selamatin modal, malah dibiarin menginap. Berarti ruginya double dong. Modal disandra di pasar emas, tiap hari brokernya motong biaya sewa inap. Nggak efisien banget. Sangat memakan biaya. $32 biaya parasit ini kan sekitar 12% dari total kerugian bulanan mereka yang $265 tadi. Gila juga ya kalau dipikir-pikir. Makanya perbaikan parameter risk per trade itu nggak bisa ditawar. Cut loss cepat itu bukan cuma soal lindungin modal, tapi juga nyetop pendarahan biaya inap. Luar biasa. Kita udah ngupas laporan ini lapis demi lapis ya. Dari win rate yang seimbang, masuk ke jurang worst trade, bedain aset yang sukses dan gagal, sampai nemuin biaya parasit ini. Semuanya bermuara pada satu kesimpulan absolut. Laporan Februari 2026 ini bukan sekedar catatan rugi 0,26%. Ini adalah masterclass. Studi kasus sempurna kenapa risk per trade akan selalu jadi raja. Punya $100.000 nggak akan ada artinya kalau satu kerugian bisa melahap dua kemenangan Anda. Betul sekali. Kalau sistem ini dibiarin jalan tanpa intervensi perbaikan risiko, akun ini cuma lagi jalan santai menuju kebangkrutan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Sebuah pemikiran provokatif buat Anda yang sedang mendengarkan. Silakan. Dari tadi kita nyalain kelakuan mekanis robot ini. Kaku, nahan posisi, rugi. Tapi ingat, mesin nggak nulis kodenya sendiri. Ada manusia di belakang layar yang netapin stop loss $250 dan take profit $130 itu. Si programmernya. Betul. Jika 28 dari 30 transaksi ini digerakkan robot yang katanya anti emosi tapi secara sistematis menolak ngaku kalah awal, apakah masalahnya ada di kecerdasan buatan? Atau jangan-jangan manusia yang memprogramnya terlalu naif? Wah, mengotomatiskan egonya sendiri ya? Tepat. Menyuruh mesin melakukan penyangkalan yang nggak sanggup dia lakuin manual. Saat kita nyerahin resiko ke otomatisasi, sebenarnya siapa yang lagi kita tipu? Pertanyaan penutup yang ngena banget. Otomatisasi ego, sesuatu untuk direnungkan oleh kita semua, terutama buat Anda yang lagi nyusun strategi trading algoritmik. Periksa lagi parameter resiko Anda. Jangan sampai kerja keras berminggu-minggu lenyap karena satu kesalahan, dan jangan sekedar mindahin sifat nggak disiplin Anda ke dalam kode komputer. Terima kasih sudah bergabung di meja kedai kopi kita hari ini. Selalu seru membahas ini. Teruslah mengevaluasi angka di balik strategi Anda. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya.